Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Multimedia di pertemuan yang kelima. Kalau kemarin di pertemuan keempat kita telah membahas tentang definisi data, macam-macam data, dan contoh dari data tersebut. Kalian juga telah memberikan contoh dari masing-masing data, baik itu data hitung, data ukur, data internal, data eksternal, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan data dan informasi, definisi informasi, dan juga contoh kasusnya. Kebanyakan orang itu masih salah paham atau salah mengira antara data dengan informasi. Contohnya seperti ini. Jumlah mahasiswa Teknik Informatika STTA tahun 2019 sebanyak 38 orang. Jumlah mahasiswa Teknik Informatika STTA tahun 2020 sebanyak 31 orang. Nah, menurut kalian, dua hal ini itu termasuk data atau informasi? Ayo dipikirkan dulu. Ya, itu termasuk data. Mengapa? Karena dua hal tersebut masih mentah dan belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, belum bisa memberikan informasi ke orang lain. Nah, akan menjadi sesuatu yang bermakna ketika dua hal tadi dirangkai menjadi mahasiswa Teknik Informatika STTA dalam 2 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari 38 mahasiswa menjadi 31 mahasiswa. Hal ini disebabkan karena masa pandemi COVID-19 selama bulan Februari hingga bulan Oktober yang ini menyebabkan proses promosi ke sekolah-sekolah dan juga proses penerimaan mahasiswa baru mengalami hambatan atau kesulitan. Nah, itu adalah sebuah informasi. Kalian sudah tahu kan ya bedanya ya. Lalu contoh kasus yang lain misalnya bulan Februari jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sekian orang, lalu jumlah yang meninggal dunia sekian orang. Bulan Juni sekian orang yang meninggal dunia karena COVID-19 dan jumlah yang sembuh sekian orang. Lalu bulan Oktober yang meninggal dunia karena COVID-19 sekian orang dan yang sembuh ya, yang meninggal dunia ya, itu sekian orang misalnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah data ketika dirangkai misalnya dari bulan Februari hingga bulan Oktober jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia mengalami penurunan. Nah, itu adalah sebuah informasi. Atau misalnya dari data tersebut mengalami lonjakan jumlah pasien yang meninggal dunia misalnya. Nah, itu juga bisa membuat kita menjadi lebih waspada lagi. Kalau kita harus keluar rumah, misalnya kita harus benar-benar menjaga jarak, kita harus benar-benar memakai masker dengan benar, lalu kita harus sering cuci tangan atau membawa hand sanitizer. Nah, itu akan menjadi sebuah informasi. Jadi tahu kan ya bedanya antara data dengan informasi. Jangan salah mengira gitu ya. Lalu misalnya contoh yang lain ketika adalah suatu peristiwa kecelakaan misalnya. Kecelakaan pada hari Senin misalnya tanggal sekian itu terjadi kecelakaan, korban yang meninggal sekian, lalu yang sakit sekian, yang terluka sekian. Itu akan menjadi informasi ketika nantinya yang meninggal dunia itu siapa saja disebutkan, lalu yang sembuh misalnya
itu dirawatnya di mana, seperti itu. Lalu bisa juga menjadi sebuah informasi ketika di tempat yang sama misalnya terjadi kecelakaan secara berulang. Jadi dari tahun sekian yang kecelakaan di tempat tersebut, yang meninggal sekian, lalu yang tahun berikutnya misalnya yang kecelakaan lagi yang meninggal sekian. Misalnya itu menjadi sebuah informasi bahwa ketika orang melewati jalan tersebut misalnya harus lebih waspada atau hati-hati. Penyebabnya misalnya banyak, misalnya jalan licin, jalan menurun, atau berbelok tajam dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah informasi. Lalu kita lanjut ke informasi ya. Di sini adalah informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah. Nah, kalau yang sebelumnya kan data adalah sesuatu yang dia masih mentah, jadi bisa berupa simbol, bisa berupa gambar, bisa berupa angka, bisa berupa huruf dan lain sebagainya. Jadi yang sama sekali belum diolah. Kalau informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sehingga dapat memberikan manfaat bagi kalangan tertentu ataupun bagi semua orang. Jadi nggak semua orang menganggap sebuah informasi itu penting, hanya orang tertentu, atau bisa juga semua orang menganggap bahwa itu adalah penting, tergantung pada kasusnya. Contohnya seperti ini, contohnya mahasiswa baru misalnya, mahasiswa atau kita memberi contoh misalnya yang wisuda saja deh, yang wisuda di STTA misalnya. Jumlah mahasiswa yang akan diwisuda tahun 2020 misalnya sekian orang misalnya. Lalu terdiri dari berapa prodi, lalu IPK-nya sekian dan sekian misalnya. Nah, itu akan menjadi sebuah informasi dan berguna hanya untuk kalangan tertentu. Nggak semua orang membutuhkan informasi tersebut. Contohnya misalnya misalnya orang yang ada di luar negeri misalnya, dan dia bekerjanya di perusahaan, dia sama sekali tidak ada berhubungan dengan akademisi. Dia membaca misalnya, membaca website dari STTA tentang wisuda tadi, tentang informasi wisuda tadi. Dia hanya menganggapnya dia hanya seperti biasa, jadi tidak memberikan dampak ke dirinya, tidak memberikan manfaat. Jadi dia hanya membaca saja, sekedar tahu saja, jadi tidak memberikan manfaat. Kecuali kalau misalnya yang membaca adalah orang tua dari mahasiswa. Jadi mereka membaca, ternyata IPK wisudawan STTA itu yang paling tinggi sekian IPK-nya. Lalu yang meraih IPK tertinggi dari prodi mana, misalnya namanya siapa. Nah, itu akan menjadi sebuah informasi. Ketika mahasiswa dari orang tua wali tersebut kuliah di STTA misalnya, ternyata yang kemarin wisuda itu IPK-nya sekian loh dari prodi ini. Kamu harus semangat untuk belajar lagi supaya IPK-nya bisa lebih tinggi. Dan itu bisa membantu kamu ketika nanti lulus dari kuliah. Ini seperti itu. Jadi manfaatnya hanya kalangan tertentu. Itu bisa juga menjadi manfaat untuk semua orang. Contohnya ya tadi misalnya seperti pandemi COVID. Ya, informasi yang disampaikan oleh pemerintah, himbauan-himbauan untuk memakai masker, untuk menggunakan hand sanitizer, sering cuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu semua orang membutuhkan informasi tersebut. Karena untuk menjaga dirinya sendiri dan juga menjaga orang lain supaya tidak terjadi virus yang semakin berkembang, penyakit tersebut semakin berkembang. Dan untuk membantu pemerintah
mengurangi resiko dari pandemi seperti itu. Ya, itu informasinya. Fungsi informasi itu menjadi pengetahuan untuk orang tertentu. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalian bisa memberikan contoh yang lain juga. Lalu membuat seseorang jadi lebih mengetahui tentang sesuatu. Nah, contohnya saya seperti ini deh. Contohnya, misalnya karena masa pandemi ini, lalu jadwal untuk dosen misalnya berubah. Kalau yang biasanya masuk setiap hari, lalu sekarang mulai terjadwal, misalnya untuk yang dosen yang menjabat itu masuk setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Senin dan Rabu dari pukul 10 hingga pukul 15. Lalu hari Jumatnya masuk dari jam 8 hingga jam 11. Lalu untuk dosen yang tidak menjabat hanya masuk Selasa dan Kamis pukul 10 hingga pukul 15. Nah, ini akan menjadi membuat seseorang menjadi lebih mengetahui tentang sesuatu. Misalnya mahasiswa akan bertemu dengan dosennya. Nah, dia akan bingung ketika dia masuk atau datang di hari Senin, ternyata dosennya tidak ada. Nah, dosen tersebut tidak menjabat, otomatis dia tidak masuk kan. Nah, mahasiswa ini akan mengetahui sesuatu ketika disampaikan informasi, oh dosen yang tidak menjabat itu masuknya Selasa sama Kamis saja jam 10 sampai 15. Itu akan membuat seseorang atau mahasiswa tersebut lebih mengetahui tentang sesuatu. Otomatis ketika nanti ada temannya misalnya yang dia ingin bertemu dengan dosennya yang tidak menjabat, nah si mahasiswa yang sudah mengetahui lebih dulu dia akan menyampaikan ke orang tersebut, ke temannya, oh dosen si A itu masuknya Selasa Kamis loh jam 10 sampai jam 15. Nah, dia akan menyampaikan hal tersebut ke temannya. Lalu yang ketiga, memberikan prediksi tentang apa yang terjadi sehingga membuat orang dapat mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Contohnya seperti ini, misalnya gempa misalnya atau banjir lah ya. Debit air di bendungan A misalnya itu mengalami kenaikan dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi. Otomatis hal tersebut akan membuat orang-orang yang berada di dekat dari bendungan tersebut, yang tinggal di dekat bendungan tersebut akan menjadi waspada. Karena debit airnya semakin tinggi karena curah hujannya juga lumayan tinggi, hampir setiap hari, otomatis nanti bisa terjadi banjir misalnya. Antisipasinya bagaimana? Antisipasinya mungkin bisa menaikkan barang-barang ke lantai 2, atau mereka terlebih dahulu menyimpan barang-barang yang berharga, lalu mereka mengungsi lebih dulu dan lain sebagainya. Itu akan membuat orang yang ada tinggal di dekat bendungan tersebut waspada lagi tentang hal-hal yang akan terjadi. Seperti itu ya contohnya. Lalu ini perbedaan data dan informasi. Data itu tidak memiliki makna apapun. Tadi sudah saya jelaskan, data dapat berbentuk fakta, rincian, dan juga segala sesuatu, pengamatan empiris, observasi dan wawancara terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga, bagi orang awam, data tidak dapat dipahami maksudnya. Nah, ini informasi kebalikannya. Oke, untuk latihan soal kali ini kalian bisa memberikan contoh kasus data yang nantinya akan menjadi sebuah informasi. Nah, kalian harus berikan datanya apa aja, lalu informasinya menjadi apa. Kalian bisa menjawab, langsung drop di kolom komentar di postingan YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.